Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi nats pada minggu kita hari ini, dalam minggu Kuasimono Geniti, diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kami akan membacakan untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi topik pada minggu kita hari ini adalah jiwaku haus kepada Allah. Mauas dotodiku tu debata. Tentunya dampak dari COVID-19 ini, virus corona ini, sudah pasti kita semua sudah rindu untuk datang beribadah di gereja, berkumpul bersama saudara-saudara kita seiman. Itulah akibat dari wabah virus corona ini, COVID-19 ini. Kita dihimbau untuk dapat melakukan aktivitas kita di rumah, untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah masing-masing. Tentunya tujuannya adalah bagaimana untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang terjadi hingga saat ini. Yang pasti kerinduan kita untuk beraktivitas kembali seperti biasa, terlebih beribadah di gereja, dapat kita wujud nyatakan apabila kita menuruti himbauan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, himbauan yang diberikan pemerintah, yang diberikan gereja kepada kita. Karena kita punya Tuhan yang mampu mengatasi segala. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang disampaikan oleh Bani Korah dalam nyanyian. Bani Korah adalah satu keluarga dari suku Lewi yang pandai bernyanyi. Dan latar belakang Mazmur 42 ini adalah tekanan hidup dari orang-orang yang ada di sekeliling pemazmur. Situasi politik yang sedang kacau pada masa zaman raja-raja Israel, yang mengakibatkan konflik horizontal. Akibatnya terjadi krisis ekonomi, terjadi bencana kelaparan, sehingga memaksa pemazmur harus mengungsi ke Syria.
meninggalkan kampung halamannya Yerusalem. Ternyata berada di negeri orang tidak senyaman kita berada di negeri sendiri. Segala yang dilakukan selalu diperhatikan oleh penduduk sekitarnya. Karena itu pemazmur juga rindu untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Dan itulah yang diungkapkan dalam pemazmur ini. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pesan moral yang mau disampaikan pemazmur kepada kita pada minggu hari ini. Dalam konteks masa kini yang disinari oleh topik minggu kita, jiwaku haus kepada Allah. Mau wasdo tondiku tu di mata. Ada 3. Yang pertama adalah merindukan kuasa Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa rindu pemazmur akan kuasa Tuhan diibaratkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bisa kita lihat dalam ayat yang kedua. Rusa adalah salah satu satwa yang lincah. Dia betah merumput selama berjam-jam di lembah yang subur. Setelah itu mereka akan mencari air, mencari sumber mata air yang alami. Hidup rusa sangat bergantung kepada air. Kawanan rusa selalu menjadi mangsa binatang buas, harimau dan singa. Ketika dia diserang oleh binatang buas seperti harimau dan singa, dia akan lari dan menceburkan dirinya ke air, sehingga para pemangsa tidak dapat lagi mencium baunya. Air juga menjadi tempat perlindungan bagi rusa. Demikianlah yang dialami oleh pemazmur dalam konteks firman kita pada hari ini. Ketika dia jauh dari kampung halamannya, ibaratkan rusa yang membutuhkan air sebagai tempat perlindungan dari orang-orang yang menekannya, seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Kita juga butuh perlindungan dari serangan virus COVID-19 ini yang sedang mewabah saat ini di dunia ini, bahkan di negara kita ini. Kita rindu untuk kembali beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman di gereja. Anak-anak juga rindu untuk belajar di sekolahnya. Semua kita rindu akan air sebagai tempat perlindungan. Yakinlah, banyak hikmah yang dapat kita peroleh melalui kondisi saat. Dan yang kedua adalah bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Sekalipun pemazmur sedang berada di negeri orang, namun dia tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupannya, terlebih dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan iman kepercayaannya ditantang orang yang ada di sekitarnya, yang mengatakan, "Di mana Allahmu?" Tentunya kondisi yang demikian membuat pemazmur sangat sedih. Bahkan dikatakannya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Namun pemazmur menyatakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Bukan seperti ilah-ilah yang disembah oleh orang sekitarnya, adalah ilah yang mati. Itu sebabnya pemazmur mampu bernyanyi memuliakan nama Tuhan sekalipun dalam kondisi yang sangat tertekan sekalipun.
Dan tentunya hal ini menjadi pegangan kita dalam menghadapi kondisi saat ini. Banyak orang saat ini yang merasa tertekan, tidak bebas lagi beraktivitas karena sudah dibatasi untuk keluar rumah. Apalagi beberapa jalan di beberapa kota negara kita ini juga sudah ditutup sementara sesuai waktu yang ditentukan. Untuk itu marilah kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan melalui aktivitas kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Sekarang bagaimana kita menjadikan tempat tertentu di rumah kita menjadi tempat terfavorit, menjadi tempat yang menyenangkan. Apakah itu di dapur? Apakah itu di dekat jendela, di teras, di belakang rumah, di ruang tamu? Disitulah kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan memuliakan nama Tuhan akan menambah daya tahan bagi tubuh kita. Akan menambah daya tahan. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Hanya orang yang berimanlah yang memiliki pengharapan. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sumber pengharapan kita hanyalah Tuhan yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Dia tahu apa saja yang sedang kita hadapi saat ini, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Sekalipun wabah virus COVID-19 ini semakin hari semakin mengkhawatirkan, karena kita lihat faktanya semakin banyak orang yang dinyatakan positif. Untuk itu kita harus tetaplah berpengharapan kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apabila kita senantiasa berharap kepadanya. Tetap semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan ini. Amin.